kalau presiden terpilih, kondisi kesehatan atau katakanlah hal yang lebih buruk dari itu terjadi, lalu kemudian wakil presiden naik menjadi presiden. Pertanyaan saya, apakah kalau DPA diisi oleh ketuanya Pak mantan Presiden Joko Widodo ketika itu, apakah itu dapat disebut pertimbangan DPA atau pertimbangan dari seorang ayah kepada anaknya? Nah, itu berputar juga di kepala saya itu. Jadi kita sedang membuat rancangan ketatanegaraan, tapi potensi keanehan-keanehannya potensial terjadi, gitu ya. Jadi kapan seorang ketua DPA dinyatakan memberikan pertimbangan kepada presiden atau memberikan nasihat kepada anaknya itu bisa menjadi sangat bias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. DPR sudah menyepakati akan mengubah One Team Press itu menjadi DPA. Dan namanya ini Dewan Pertimbangan Agung, ya, sebuah lembaga negara yang baru yang akan dibentuk ini nanti di era pemerintahannya Prabowo Gibran. Dan banyak kalangan yang menduga ini DPA ini akan digunakan sebagai kendaraan politik bagi Jokowi untuk tetap cawe-cawe dalam pemerintahan, ya. Dan walaupun semula kelihatannya ini disiapkan sebagai tempat wadah para pensiunan presiden dan wakil presiden yang disebut sebagai presidential club, idenya Pak Prabowo, tapi kelihatannya ini yang paling banyak disoroti adalah kepentingan Jokowi di sini. Kenapa? Karena undang-undang ini kan dibahas di era pemerintahannya Jokowi, kendati kemudian itu diklaim sebagai undang-undang inisiatif DPR, tapi bau-bau kepentingan politik dari dinasti Jokowi itu sangat terlihat. Nah, soal inilah yang kemarin dibahas dalam diskusi akhir pekan yang digelar oleh Forum Profesor dan Dr. Isnan Cita yang mengambil judul itu DPA Jalan Mundur Reformasi ke Masa Orde Baru atau Orba. Dan yang tampil menjadi pembicara ini sejumlah guru besar hukum tata negara dari berbagai kampus. Ada Profesor Susi Dwi Haryanti dari Universitas Pajajaran Bandung, kemudian ada Profesor Nikmatul Huda dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Profesor Ali Safaat dari Universitas Brawijaya. Ada satu lagi, ini yang paling junior di antara mereka, paling muda, yakni Ferry Amsari, SHLLM, ini seorang pakar hukum tata negara juga dari Universitas Andalas Padang. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu dilema yang pasti nanti akan dihadapi, atau sebenarnya bukan dilema ya, karena memang ini sengaja dirancang oleh mereka, nanti kekacauan yang akan terjadi ketika betul-betul nantinya Jokowi itu menjadi ketua DPA gitu ya, dan tugasnya memberi nasihat. Dan dalam hal ini tentu nasihatnya kan kepada presiden dan wakil presiden. Nah, tetapi Ferry Amsari juga mengajak kita untuk membayangkan yang sesuatu yang secara konstitusi itu mungkin terjadi jika Presiden Prabowo Subianto itu berhalangan tetap dan kemudian Gibran yang naik menjadi presiden, maka nantinya Pak Jokowi sebagai ketua DPA itu akan memberi nasihat kepada Presiden Gibran Rakabuming. Nah, pertanyaannya yang diajukan oleh Ferry Amsari, ini nasihatnya sebagai ketua DPA kepada presiden atau ke seorang bapak kepada anaknya. Benar-benar ini kacau betul negara ini ya. Tapi apa saja sih kira-kira kekacauan yang sangat mungkin terjadi? Mari kita simak. Saya ajak Anda untuk menyimak apa yang dipaparkan oleh Ferry Amsari ini. Diskusi ini hostnya seperti biasa adalah Kang Sujana Sulaiman, atau disebut sering menyebut dirinya sebagai Kang Janatea. Sementara untuk moderatornya Dr. Emy Latifah. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Ali bahwa salah satu pakar presiden, Prof. Yusril, menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan pembentukan lembaga negara baru.
di titik itu selesai sebenarnya perdebatan bahwa ini bukan mau menggantikan organisasi sayap istana yang bernama One Team Press itu atau kawan-kawan intim presiden itu. Tapi lebih ke arah membuat lembaga negara baru yang sempat disinggung Prof. Nikma sebagai Dewan Pensiunan Agung. Nah, kalau kemudian ini adalah rencananya lembaga negara dengan nama yang sama, perdebatan berhenti karena ini jelas-jelas terang-terang melanggar konstitusi bab 4 dan pasal 16 yang secara eksplisit disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Agung dengan huruf kapital yang berarti memang namanya tidak boleh lagi digunakan dinyatakan dihapuskan gitu ya. Jadi tidak boleh lagi penggunaan nama itu, peran, fungsi dan lain-lain. Persis kalau kita baca naskah perubahan, terutama diskusi-diskusi para pelaku perubahan konstitusi, arahnya kan bicara memurnikan sistem presidensial. Dan oleh karena itu mereka tidak menginginkan nama DPA itu ada atau lembaga ini ada. Tetapi lembaga yang ditugaskan untuk memberikan masukan, saran, nasihat, kritik kepada presiden akan ditempatkan di bawah presiden yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, artinya memang ini berbeda sama sekali lembaganya, organisasi kelembagaannya, dan tidak boleh kemudian dianggap sama, apalagi kemudian dibentuk ulang. Bagi saya, upaya mengarah kepada pembentukan ulang itu sudah salah, bahkan dengan memberikan nama yang persis sama dengan yang sudah dihapuskan di Undang-Undang Dasar. Nah, itu janggalnya pilihan-pilihan itu. Tapi saya ingin menelusuri apa yang disampaikan Cak Ali tadi, Prof. Ali tadi, bahwa jangan-jangan ini adalah upaya politis. Nah, cakrawalanya itu menurut saya akan jauh lebih menarik ditelaah dari sudut pandang itu. Sementara harus diakui sudut pandang Prof. Susi, Prof. Nikma, bahwa ini kayaknya melanggar konstitusi dan segala macam, itu sudah terang-menerang benarnya ya. Problematikanya politisi kita itu tidak membicarakan apa yang benar, tapi apa yang mereka ingin lakukan. Nah, saya melihat ada berbagai potensi yang menarik kalau sudah bicara soal Dewan Pertimbangan Agung ini. Bahwa keinginan Presiden Joko Widodo mengenai upaya-upaya untuk tetap berada di tampuk kekuasaan itu sudah terbuka. Bahwa Presiden memang mengatakan tidak berminat untuk berbagai hal, itu memang juga disampaikan Presiden di hadapan publik. Misalnya soal perpanjangan masa jabatan, penambahan periode Presiden, itu selalu ditolak oleh Presiden. Tetapi di balik layar, simpul-simpul istana dengan terbuka melakukan kajian yang berkaitan dengan perpanjangan dan masa jabatan dan penambahan periode presiden. Jadi kajian-kajian itu terbuka. Artinya secara tidak langsung kelompok istana kemudian menginginkan itu, dan aneh kalau mereka tidak bekerja atas dasar izin dari presiden. Nah, Dewan Pertimbangan Agung dengan pernyataan presiden bahwa itu adalah inisiatif dari DPR, menurut saya sama janggalnya dengan pilihan soal perpanjangan masa jabatan dan penambahan periode presiden. Sebab kalaulah presiden menginginkan atau tidak menginginkan sebuah undang-undang untuk dibahas, maka itu dengan mudah akan disampaikan presiden, dan dengan sendirinya keberlanjutan pembahasan atau perencanaan atau bahkan pembahasan dari sebuah undang-undang akan berhenti gitu ya. Misalnya kalau dulu presiden mengatakan bahwa undang-undang KPK inisiatif dari DPR,
ketika presiden bilang saya tidak setuju ini direncanakan, disusun, dibahas, selesai itu, berhenti semua. Karena baik presiden dan DPR harus menyepakati setiap tahapan yang berlangsung agar kepastian penyelenggaraan pembentukan undang-undang itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, presiden sama sekali tidak menunjukkan sikap itu, baik di beberapa undang-undang yang lalu yang dikatakan inisiatif dari DPR, baik dengan undang-undang One Team Press ini yang di dalamnya ada perubahan nomenklatur. Presiden dengan sendirinya harus dianggap memang menginginkan undang-undang ini hendak kemudian dibentuk dan diundangkan kalau bisa segera sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, ini yang menurut saya motifnya menarik untuk ditelaah. Nah, bagaimana kalau kemudian presiden dalam menjalankan tugasnya diberi masukan oleh atau pertimbangan oleh Dewan Pertimbangan Agung dari lembaga yang berbeda dan mereka sederajat? Apakah kemudian penolakan atau pengabaian dari Dewan Pertimbangan dari DPA itu dapat dinyatakan sebagai presiden mengabaikan pertimbangan lembaga negara yang bernama DPA? Apakah konsekuensinya? Sementara pasal-pasal impeachment itu diperkuat gitu ya, bahwa perbuatan tercela itu dapat kemudian menggugat presiden. Nah, pertanyaannya apakah menolak sebuah masukan, pertimbangan dari sebuah lembaga negara yang agung adalah sebuah perbuatan tercela atau tidak? Nah, ini kan bisa jadi perdebatan ketatanegaraan kemana-mana gitu ya. Bagaimana kalau pertimbangan itu tidak dijalankan oleh presiden dan pertimbangan itu benar? Misalnya DPA memberikan pertimbangan, Pak Presiden mohon tidak dilanjutkan IKN. Atau lanjutkan IKN Pak Presiden, karena ini warisan dari Presiden Joko Widodo. Ternyata apa yang diberikan nasihat itu terjadi. Larangan-larangan, masukan, pertimbangan itu terjadi faktanya. Apakah itu dapat menyebabkan presiden ya diimpeach atau setidak-tidaknya memperberat impeachment dari presiden? Itu berputar-putar di kepala saya, walaupun PPT-nya tidak ada. Berputar, ini gimana ceritanya kalau begini, kalau begitu. Misalnya lagi, ini misalnya, mohon maaf, ini ada guru-guru saya di sini. Misalnya, kalau presiden terpilih, kondisi kesehatan atau katakanlah hal yang lebih buruk dari itu terjadi. Lalu kemudian wakil presiden naik menjadi presiden. Pertanyaan saya, apakah kalau DPA diisi oleh ketuanya Pak mantan Presiden Joko Widodo ketika itu, apakah itu dapat disebut pertimbangan DPA atau pertimbangan dari seorang ayah kepada anaknya? Nah, itu berputar juga di kepala saya itu. Jadi kita sedang membuat rancangan ketatanegaraan, tapi potensi keanehan-keanehannya potensial terjadi, gitu ya. Jadi kapan seorang ketua DPA dinyatakan memberikan pertimbangan kepada presiden atau memberikan nasihat kepada anaknya itu bisa menjadi sangat bias. Bayangkan itu ketatanegaraan kita ke depan kalau itu terjadi, gitu ya. Nah, apakah Dewan Pertimbangan Agung kalau konteksnya masih normal-normal saja ya, presiden terpilih sehat, wakil presiden terpilih sehat, begitu ya. Apakah memungkinkan bagi DPA memberikan pertimbangan kepada wakil presiden di saat presiden terpilih ada? Bagaimana kalau misalnya pertimbangan itu ya diabaikan oleh wakil presiden? Tadi kan presiden tuh kalau mengabaikan. Apakah nasihat Dewan Pertimbangan Agung itu bisa juga mengimpeach wakil presiden? Karena yang diimpeach itu kan tidak hanya presiden, tapi dan atau wakil presiden. Jadi bisa ataunya, bisa wakil presidennya.
pertanyaan besarnya, apakah kemudian ya kalau seandainya Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya Presiden Joko Widodo, apakah itu bisa menjadi alasan impeachment? Atau bagaimana kalau pertimbangan itu terlanggar, lalu kemudian dinyatakan oleh Ketua DPA bahwa Wakil Presiden tidak melanggar nasihat saya. Bagaimana kita bisa melihat relasinya sebagai seorang Ketua DPA atau sebagai seorang ayah? Timbul konflik kepentingan di mana-mana. Nah, dugaan bahwa ada ruang negosiasi untuk keberlanjutan presiden saat ini setelah kemudian transisi kekuasaan terjadi, agak sulit ditolak, sebab persis seperti yang disampaikan oleh Prof. Susi, Prof. Ali tadi, bahwa apa alasannya pembahasan undang-undang ini 4 bulan menjelang transisi kekuasaan. Apa pentingnya? Siapa yang merasa butuh sekali mengalihkan namanya dari One Team Press menjadi DPA? Dan kenapa dari sayap istana menjadi lembaga negara? Kebutuhan apa yang begitu mendesak, gitu ya? Karena mohon maaf, ada DPA, tidak ada DPA, ketatanegaraan kita berlangsung juga. Dan kita sudah menikmati hampir 25 tahun berkonstitusi tanpa ada DPA. Apalagi simpul-simpul itu persis seperti yang dibilang Prof. Ali, lebih beraroma sistem kerajaan kolonial Belanda dibandingkan upaya memurnikan sistem presidensial. Karena sudah dijelaskan oleh Prof. Susi, kalau di dalam sistem presidensial dia melekat di lembaga parlemen. Jadi bagi saya ini ada kebutuhan yang mendesak sedemikian rupa, dan pembahasan soal peran Pak Presiden Joko Widodo pasca pensiun ini yang terus coba digaungkan. Jadi bagi saya memang sulit untuk dinafikan bahwa memang pembentukan DPA ini adalah upaya untuk menampung presiden-presiden yang pensiun. Terakhir, ini memang nyeleneh karena mungkin karena itu yang saya yang muda ini diikutkan. Timbul pertanyaan yang sama di kepala saya adalah, kalaulah presiden terpilih menginginkan mantan-mantan presiden menjadi anggota DPA, pertanyaan besarnya siapa yang akan menjadi ketua, itu selalu menggelayut di kepala saya. Kalau ketuanya Pak Presiden Joko Widodo, tentu akan sulit bagi Presiden Megawati menjadi anggotanya. Kalaulah Presiden Megawati yang menjadi ketuanya, agak sulit juga bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggotanya. Jadi ini jangan-jangan begitu ditunjuk Presiden Joko Widodo dengan alasan menginginkan mantan-mantan presiden untuk menjadi anggota DPA, itu seolah-olah memang akan direncanakan membuat presiden-presiden lain menolak posisi tawar itu. Dengan sendirinya Pak Presiden Joko Widodo akan berada sebagai ketua. Karena ada problematika psikologis yang harus dipikirkan secara pendekatan politik dalam kasus pembentukan DPA. Sekali lagi saya ingin kita memperdebatkan dan baik dari logika ketatanegaraan maupun logika politik, apakah pembentukan DPA ini masuk akal atau tidak. Padahal menurut saya tidak diperlukan, hanya mengganggu suasana yang kian lama kian membingungkan, apalagi sebentar lagi adalah pemilihan kepala daerah. Itu juga perlu konsentrasi, ini menambah merusak konsentrasi, karena ada berbagai kasus yang unik yang sebenarnya harus menjadi fokus kita.
Misalnya di Medan itu tiba-tiba bansos hilang di rumah wali kota Medan. Saya sekali lagi berputar-putar juga pertanyaan di kepala saya. Bagaimana mungkin bansos bisa hilang di rumah dinas wali kota Medan yang berbungkus-bungkus itu? Dan maling jenis apa yang bisa kemudian membuat kehilangan bansos itu tidak tertangkap? Padahal ini menjelang pilkada, kalau ada bansos hilang kemungkinan akan diganti. Kalau diganti akan ada 2 kali lipat bansos yang akan tersebar di masyarakat. Nah, ini DPA ini menambah kerusakan dan kebingungan konsentrasi kita di setiap hari. Saya pikir Prof. Susi, Prof. Nikma, dan Prof. Ali juga sedang melihat bagaimana kondisi ketatanegaraan kita yang kian lama kian meresahkan.